Hai 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 hai. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Semoga anak-anak ibu semuanya pada hari ini dalam keadaan sehat dan selalu mendapatkan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Anak-anakku, pada hari ini kalian mengawali kembali aktivitas belajar kalian, yaitu melalui kegiatan belajar di rumah dengan belajar online bersama ibu ya. Pada hari ini kalian akan belajar di tema 1 tentang pertumbuhan dan perkembangbiakan makhluk hidup, subtema 3 tentang pertumbuhan hewan, dan pembelajaran 1 yaitu tentang pertumbuhan ayam. Baiklah, sebelum Ibu menjelaskan lebih lanjut, sekarang Ibu akan bercerita terlebih dahulu ya. Nah, anak-anakku, kita semua mengetahui bahwa di sekitar kita itu banyak hewan ya. Nah, hewan itu cara pertumbuhan dan perkembangbiakannya pun berbeda-beda. Ada yang bertelur, ada juga yang melahirkan. Nah, sekarang kalian akan belajar bagaimana proses atau tahap tumbuh dan berkembangnya dari hewan, yaitu hewan yang bertelur. Apa contohnya? Yaitu ayam. Nah, ayam termasuk jenis hewan unggas karena hewan ini memiliki 2 kaki, kemudian daging telurnya dapat dimanfaatkan ya. Nah, ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, untuk pertumbuhan dan perkembangan hewan yang bertelur ini dikelompokkan menjadi 2. Ada hewan yang bertelur dengan tidak bermetamorfosis, ada juga hewan yang bertelur dengan bermetamorfosis. Nah, ayam termasuk hewan yang bertelur tidak bermetamorfosis karena tidak mengalami perubahan bentuk ya. Nah, baiklah, seperti yang sudah Ibu jelaskan, kalau ayam itu berkembang biak dengan bertelur. Nah, tubuh ayam ini memiliki bulu dan memiliki 2 kaki. Juga memiliki paruh dan bernapasnya dengan paru-paru. Ayam mengalami perubahan ya. Perubahan bentuknya itu mulai dari telur sampai ke menjadi ayam dewasa ya. Nah, induk ayam ini menghasilkan telur yang kemudian menetas menjadi anak ayam ya. Setelah telur dikeluarkan, induk ayam ini biasanya akan mengerami telur-telurnya selama 21 hari. Dan proses mengeraminya ini dinamakan inkubasi. Nah, itu nama proses pengeramannya ya. Nah, selama masa pengeraman ayam tersebut ini harus berpuasa supaya dapat mengerami ayamnya, mengerami telur ayamnya dengan baik ya, dan menghasilkan ayam yang baik juga. Nah, nanti telur ayam yang telah diarami induknya ini akan menetas menjadi anak ayam. Nah, proses mulai dari ayam dewasa bertelur, kemudian menetas dan berkembang menjadi anak ayam itu disebut dengan daur hidup ayam. Nah, daur hidup ayam sudah Ibu tulis dan Ibu gambar. Nanti kalian boleh mencatatnya dan kemudian menggambar proses daur hidup ayamnya ya. Nah, seperti itu anak-anakku ya. Nah, setelah belajar tentang pertumbuhan ayam di halaman 99, kalian juga harus dapat menjelaskan proses tumbuh dan berkembangnya hewan unggas lainnya seperti burung. Nah, itu kalian boleh tuliskan perubahannya di halaman 100 ya.
Nah, itu sebagai latihan saja ya. Kemudian di halaman 101 kalian belajar tentang pelajaran SBDP, seni budaya dan prakarya ya. Nih, di sini kalian belajar menggambar seni dekoratif. Seni dekoratif itu seni gambar untuk menghias suatu gambar ya. Nah, untuk menghias suatu gambar ini diperlukan unsur-unsur dalam menggambar. Unsur-unsur dalam menggambar itu antara lain adalah garis, kemudian ada bidang, ada titik, ada bentuk atau ruang, kemudian juga warna, dan ada gelap ataupun terang. Nah, itu adalah unsur-unsur dalam gambar yang harus kalian perhatikan. Karena pada dasarnya sebelum kalian menggambar itu, kalian harus menggambar bentuk dasar dari apa yang akan kalian gambar. Bentuk dasarnya bisa dari garis, bentuk garisnya itu pun bermacam-macam. Ada garis tegak lurus atau vertikal, ada garis mendatar atau horizontal, ada garis miring atau diagonal, ada garis zigzag, ada garis yang bergelombang, ada garis lengkung, kemudian ada juga garis yang bersilangan dan ada juga garis yang berbentuk spiral. Nah, itu salah satu dari maksud Ibu yaitu itu adalah bentuk dari bagian unsur-unsur gambar ya. Di sini Ibu berikan contoh untuk gambar dekoratif. Ini Ibu sudah menggambar. Di sini ada bidang. Bidangnya itu adalah persegi. Dari persegi ini kalian dapat membuat jenis-jenis garis. Ada garis lengkung ya. Kemudian ada garis melintang, ada garis diagonalnya, ada garis vertikal dan horizontalnya. Nah, ini salah satu hasilnya Ibu menggambar sebuah gambar berbentuk serangga ya, gambar capung. Nah, Ibu juga menggambar contoh yang lain dari bentuk dasar lingkaran, yaitu untuk gambar ayam nih. Bentuk dasarnya adalah berupa dua lingkaran kecil dan agak besar. Hasilnya akan seperti ini. Kalian nanti boleh gambar ya. Contohnya ambil salah satu, mau jenis gambar ayam ataupun hewan yang lainnya. Di sini Ibu menuliskan menggambarkan ya beberapa contoh gambar dari seni dekoratif khusus untuk gambar jenis hewan. Di sini Ibu menggambar kumbang. Kumbang ini bentuk dasarnya dari garis lurus horizontal, kemudian ada vertikalnya garis tegak dan ada garis lengkungnya, ada garis gelombangnya juga ya. Nah, kemudian Ibu menggambar kura-kura juga, menggambar semut dan menggambar siput. Jadi walaupun gambarnya tidak bagus, mudah-mudahan kalian dapat memahami ya. Nah, itu untuk pelajaran SBDP. Kemudian untuk matematika, kalian buka di halaman 103. 103 ini kalian belajar matematika tentang pengelompokan perkalian atau salah satu dari sifat perkalian yaitu sifat pengelompokan asosiatif. Ya, apa itu sifat asosiatif? Sifat pengelompokan asosiatif itu adalah sifat operasi hitung terhadap tiga bilangan ya, menggunakan bantuan pengelompokan dua bagian dengan tanda kurung, dan apabila dikelompokkan dan ditukarkan, pengelompokannya hasilnya akan sama ya. Ibu berikan contohnya juga di sini. Bagaimana kalian menguraikan cara menghitung sifat perkalian pengelompokan asosiatif ya.
Nah, di buku tema kalian buka dari halaman 103 104. Nah, di sini ada contoh soal latihan. Halaman 104. Jika Udin memiliki 3 buah kandang yang berisi masing-masing 12 ekor, berapa hasilnya? Nah, ini adalah dari hasil sifat perkalian asosiatif ya, pengelompokan. Jadi, apa itu perkalian? Perkalian itu adalah penjumlahan berulang dengan bilangan yang sama. Nah, di sini bilangan yang samanya yaitu adalah 12 ya. Nah, 3 buah kandang berisi masing-masing 12 ekor ayam sama dengan 12 tambah 12 tambah 12 hasilnya 36. Nah, ditulis dalam perkaliannya 3 kali 12 atau 12 kali 3. Cara penyelesaiannya kalian bisa lihat caranya. Boleh kalian hitung mana yang termasuk bilangan puluhan dan mana yang termasuk bilangan satuan. Bila 36, bilangan puluhannya yaitu 30 ya. 30 artinya sama dengan 3 kali 10 atau 10 kali 3. Hasilnya adalah 30. Dan yang satuannya adalah 6. 6 itu sama dengan 3 kali 2 atau 2 kali 3. Nah, hasil dari 3 kali 10 itu kan 30. Kalian jumlahkan dengan jumlah satuannya. 3 dikali 2 yaitu 6. Jadi 30 ditambah 6 sama dengan 36. Nah, itu sebagai salah satu contoh untuk menghitung sifat perkalian asosiatif ya. Nah, supaya lebih jelasnya Ibu memberikan contoh yang ini ya. Nanti kalian tulis, nanti Ibu jelaskan supaya kalian paham ya. Nah, untuk pembelajaran 1 di subtema 3 pada tema 1 Ibu cukupkan sampai sini. Terima kasih anak-anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.